Halo semuanya, Pasar Setan menjadi film horor Indonesia yang zonk di akhir bulan Februari ini. Sebenarnya Pasar Setan ini punya potensi yang lebih, apalagi film ini berdasarkan mitos ya mitos-mitos yang ada di pergunungan tertentu, di mana para pendaki yang sedang menginap di tenda mereka terkadang mendengar suara ribut kayak lagi di pasar. Nah, film ini menceritakan sekumpulan pemuda yang biasa buat konten penampakan hantu. Suatu ketika mereka ketahuan kontennya settingan dan untuk membaikkan nama mereka, mereka harus cari lokasi yang ada setannya beneran, yaitu pasar setan. Film ini mempunyai alur yang maju mundur, tapi hasilnya menurut gua berantakan dan bosenin. Jadi alurnya ini di satu sisi ceritain pasca Tamara selamat dari pasar setan, salah satu orang yang buat konten. Dan satunya lagi ceritain saat mereka ada di pasar setan. Letak berantakan dan bosennya itu salah satunya di adegan saat mereka debat soal maps. Di situ mereka debat soal mapsnya tuh titik-titiknya berubah. Habis itu pindah adegan ke karakter polisi yang menyelidiki Tamara. Nah, tapi setelah adegan polisi itu balik lagi ke adegan yang debat maps tadi. Cuman bedanya ternyata ada percakapan rahasia lah yang sebelumnya nggak ditunjukkan mengenai pergantian talent dari Tamara ke Caca. Nah, kenapa gue bilang berantakan? Karena ini sempet bikin bingungin alurnya ada di mana. Dan kenapa nggak sekalian aja percakapan ini dimunculin? Ya, kenapa harus pindah adegan dulu? Dan ini bukan cuman sekali doang terjadinya. Mengenai cam footage-nya, padahal film ini ada unsur cam footage, tapi berasa nggak dimaksimalkan. Dalam arti, saat pindah ke POV cam footage, kebanyakan itu videonya jadi static atau kayak macet-macet gitu, hampir 70% lah. Ya kalau sesekali nggak apa-apa ya, tapi ini dipakai sampai akhir film. Jadinya rasa serem karena pakai cam footage itu kurang berasa. Malah ada adegan entah 2-3 menitan ya, ngeliatin si Tamara pakai kamera sambil ngerekam, tapi POV-nya itu third person. Itu kita disuruh lihat aja Tamara jalan pelan sambil ngerekam, tapi POV-nya nggak pindah-pindah ke cam footage. Jadi perpaduan antara POV cam footage dengan third person ya udah bagus, tapi nggak dimaksimalkan cam footage-nya. Malah kebanyakan pas momen setannya lama muncul itu pakai third person. Untuk setting tempatnya, ini salah gue juga sih berekspektasi dari trailer nih. Pasarnya tuh kayak pasar zaman dulu, bukan pasar modern ya. Tapi ya pasar dari bambu terus kecil-kecil gitu dan berjejeran. Tapi di film ini ternyata cuman kayak satu rumah warga tapi nggak ada pintu dan jendela. Jadi rumah bambu besar gitu. Kesan pasar setannya tuh nggak dapet banget. Paling dari suara-suara yang ramai kayak suara di pasar tapi ternyata sepi. Itu pun nggak cukup dan nggak bikin serem buat gua. Menurut gue ya, kenapa nggak dibuat sekelompok remaja narsis ini awalnya nggak nemu keanehan di pasar setan. Jadi mereka harus nginep di tenda. Soalnya kan udah disediain tenda nih, tapi nggak dipergunakan dengan baik. Nah, pas tengah malam, salah satu dari mereka kebangun karena dengar suara ramai kayak di pasar pada umumnya. Pas dicek keluar, ternyata kosong. Nah, kalau kayak gini kan, lebih dapat gambaran kisah-kisah pasar setan yang katanya dialamin sama para pendaki. Cuman ini langsung aja mereka sampai di lokasi terus baca mantra, langsung deh keluar tuh penghuninya dengan soundnya yang gede buat kagetin orang tapi nggak bikin serem. Dan terakhir untuk acting dan karakter. Kalau acting paling yang nggak gua suka cuman polwannya aja sih. Actingnya di atas dikit doang lebih baik dari Fadly Faisal ya di film Kereta Berhantu. Soal karakter ya jelas penulisan karakter Kevin yang kocak juga. Ada adegan si Kevin ini kayak tetap nyuruh pacarnya si Tamara untuk jemput si Yunus karena ketinggalan di pasar. Dalam arti ya dia gak peduli lagi kan sama Tamara. Tapi abis itu kesambet geledek tiba-tiba aja nih orang, dia jadi peduli sama Tamara. Cerita romansa di film ini gak banget. Apalagi ada adegan yang nunjukin ketakutan dari masing-masing karakter. Ditanya kan, lu takutnya apa nih? Terus ada yang takut gagal lah kayak si Kevin. Tapi penjelasan mereka semua tuh gak ada yang bikin gue simpati saat mereka mati. Paling untuk hal yang bagus di film ini cuman ada di sisi sadisnya ya. Masih bisa menyelamatkan sedikit film ini sama sosok Nyi Salimah yang mengingatkan gue sama sosok ibu. Ya semuanya balik lagi ke selera masing-masing ya. Ini pendapat gue dan gue gak akan menyalahkan orang yang bilang film ini oke-oke aja. Mau nonton mangga, kalau enggak ya gak apa-apa.
So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.